Meragukan harimau Jawa telah punah, sejumlah aktivis dan pecinta alam melakukan ekspedisi, yaitu ekspedisi menjemput harimau Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Satwa berstatus punah yang dikenal dengan lodaya ini diyakini masih hidup di wilayah hutan-hutan Pulau Jawa. Sejumlah kesaksian dan temuan menjadi pemandu dalam ekspedisi itu. Ekspedisi dimulai pada tanggal 24 Juni hingga 28 Juli 2018 yang lalu di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK Pandeglang. Banten merupakan aksi para pecinta alam yang menolak klaim kepunahan harimau Jawa. Perdebatan masih atau tidaknya harimau Jawa terus bergulir sejak International Union for Conservation of Nature atau IUCN menetapkannya sebagai satwa terancam punah dan dinyatakan punah pada tahun 1973. Pernyataan itu pun kemudian didukung oleh WWF pada tahun 1996 setelah melakukan penelitian di Taman Nasional Meru Betiri dengan menggunakan kamera penjebak sistem injak. Tidak sedikit praktisi maupun akademisi ikut mengamini pernyataan ini. Apalagi foto sosok harimau Jawa tidak pernah ada setelah foto terakhir karya Andreas Haugerwerf pada tahun 1938. Andreas merupakan satu-satunya fotografer yang memfoto utuh tubuh harimau Jawa di alam ketika sedang berjalan di Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara itu berbeda dengan kondisi di lapangan. Masyarakat pinggiran hutan justru kerap membicarakan keberadaan harimau Jawa. Sejumlah kesaksian berupa jejak, kotoran, cakaran, suara auman hingga bertatap muka langsung kerap diakui masyarakat. Tidak hanya masyarakat pinggiran hutan, di luar komunitas pinggiran pun membicarakannya. Wilayah perjumpaan dengan harimau Jawa tidak hanya di Taman Nasional Meru Betiri sebagai kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai habitat harimau Jawa, tapi juga menyebar dari ujung barat Pulau Jawa, Provinsi Banten sampai ujung timur. Sebelumnya, ekspedisi harimau Jawa yang dilakukan oleh kelompok pecinta alam pada tahun 1997 di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur telah mengindikasikan harimau Jawa belum punah. Berbagai temuan yang terdokumentasikan itu memperkuat berbagai data dan informasi keberadaan harimau Jawa, baik yang bersumber dari masyarakat, petugas pemerintah pengawasan hutan, TNI, peneliti maupun pemburu binatang liar yang juga menemukan bukti-bukti keberadaan lodaya atau gembong. Akan tetapi, tidak sedikit aktivis lingkungan yang lebih memilih setuju pernyataan punah demi melindungi keberadaan harimau Jawa. Alasan mereka, dengan pernyataan punah, karnivora tersebut dapat bebas menjelajah habitatnya dengan aman dan berkembang biak. Namun argumen ini bertolak belakang dengan harapan. Faktanya, perburuan harimau Jawa justru menjadi lebih bebas. Tidak ada hukum berburu hewan yang sudah punah. Jikapun ada informasi perburuan, akan disebut sebagai mitos atau mengada-ada. Terbukti dengan terbunuhnya harimau Jawa akibat perburuan di tahun 2012 dengan bukti fisik berupa kulit dan gigi harimau yang dapat terdokumentasikan langsung dari sumbernya. Lebih jauh lagi, anggapan punah selain akan mengabaikan berbagai data dan informasi yang berkembang dapat berimplikasi pada hutan Jawa sebagai habitat harimau Jawa. Alih fungsi hutan akan mengalami percepatan dengan berbagai alasan. Pembangunan adalah kata sakti yang dapat diterjemahkan dengan berbagai bentuk kegiatan. Pasca ekspedisi tahun 1997, proses pembuktian terus dikembangkan di banyak wilayah. Berbagai informasi dari berbagai sumber jadi dasar ekspedisi lanjutan.
baik skala kecil maupun besar, dilakukan secara mandiri maupun dengan mendapatkan dukungan dari donatur. Pada tahun 1999 dilakukan ekspedisi lanjutan di kawasan Gunung Slamet dan pada tahun 2005 di Gunung Unggaran. Ekspedisi mandiri juga dilakukan di kawasan Gunung Raung pada tahun 2012, juga di perbukitan pembarisan Jawa Barat pada tahun 2013. Berbagai temuan perjalanan selama lebih dari 20 tahun memperkuat keberadaan harimau Jawa. Temuan-temuan tersebut telah terdokumentasikan melalui foto, cetak jejak melalui media gips, data rambut, feses maupun catatan-catatan di lapangan. Kabar terbaru adalah foto dari video petugas Taman Nasional Ujung Kulon pada tanggal 25 Agustus 2017 yang kembali mengangkat isu keberadaan harimau Jawa. Sekalipun foto tersebut diindikasikan sebagai macan tutul dari ciri yang ada, namun menyisakan hipotesis lain tentang keberadaan harimau Jawa. Selain berbagai data dan informasi menempatkan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu habitat harimau Jawa. Sebagai habitat, Taman Nasional Ujung Kulon telah dibuktikan dengan ditemukannya jejak kaki dengan ukuran 14 x 16 cm. Bahkan seorang anggota TNI menyatakan telah bertemu dengan harimau Jawa, dan pernyataannya juga dikuatkan dengan sumpah. Didi Raharyono, peneliti dari Peduli Karnivora Jawa, adalah salah satu orang yang meyakini harimau Jawa belum punah. Ia juga terlibat dalam ekspedisi di Meru Betiri dan juga ikut serta dalam ekspedisi di Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut Pak Didi Haryono, banyak indikasi keberadaan harimau Jawa dari catatan laporan perjumpaan di Taman Nasional Ujung Kulon sejak 1999 hingga 2001. Ditambah lagi kesaksian petugas yang melihat langsung harimau Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon pada September 2017 lalu, sehingga membuatnya terpicu kembali untuk berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon pada November 2017. Didik juga mengumpulkan berbagai kesaksian petugas. 2 petugas jagawana yang telah pensiun juga didatanginya. Mereka mengaku melihat jejak tapal kaki dengan diameter 15 cm dan seorang lagi mengaku bertemu langsung dengan harimau Jawa pada 1999 tapi tanpa bukti foto. Bahkan ada pekerja lepas dari WWF yang bersaksi pernah bertemu langsung bangkai harimau yang masih utuh pada tahun 2010. Bukti penguat lainnya, ternyata UKF IPB pada tahun 2009 sudah mencetak jejak kaki yang teridentifikasi sebagai milik harimau Jawa dengan dimensi 14 x 16 cm. Juga menemukan sisa pemangsaan yang ditimbun tumpukan dedaunan kering serta rerantingan. Menurut Didi Haryono, hal ini semakin memperjelas identifikasi ke harimau Jawa. Harimau Jawa kerap menimbun sisa pakannya dengan dedaunan kering dan rerantingan. Berbeda dengan macan tutul yang biasanya membawa sisa pakan ke atas pohon. Penguat berikutnya, lanjut Didi, datang dari Satpam TNUK. Satpam memberi keterangan bahwa sekelompok wisatawan di Cidaon mengaku melihat harimau loreng pada bulan Agustus 2017 sebelum petugas TNUK melihatnya. Perjumpaan itu terjadi menjelang senja di atas jam 5 sore, sedangkan jarak dengan harimau hanya sekitar 7 meter. Semula wisatawan itu menganggap itu karuhun atau harimau jelmaan, tapi setelah hampir 5 menit harimau loreng itu berjalan santai memasuki semak-semak. Lalu wisatawan itu menyimpulkan kalau yang dijumpai itu hewan, bukan satwa bisnis. Setelah mendengar kesaksian terbaru itulah Didi Raharyono dan sejumlah aktivis lainnya semakin yakin tentang eksistensi harimau Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.